Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, saya Sigit Ariwibowo, CGP angkatan 11 kelas 337B. Di sini saya akan menjelaskan tentang koneksi antar materi modul 1.4. Pengalaman pembelajaran yang barusan diperoleh adalah di sini saya banyak belajar sekali, terutama karena di modul 1.4 ini materinya lebih banyak daripada modul-modul sebelumnya yang saya pelajari. Salah satunya tentang bagaimana kita menciptakan budaya positif di lingkungan tempat kita mengajar. Di situ saya juga mendapatkan ilmu tentang bagaimana penerapan segitiga restitusi. Saya juga dapat ilmu tentang bagaimana 5 posisi kontrol dalam kita merubah perilaku seseorang. Terus kemudian di situ saya juga diajarkan dengan bagaimana membentuk sebuah keyakinan kelas yang tentunya disepakati bersama. Terus yang kedua, bagaimana emosi yang dirasakan terkait pengalaman belajar. Luar biasa di sini, apalagi saya senang sekali, bahagia sekali di modul 1.4 ini karena banyak sekali pembelajaran yang sebelumnya saya nggak pernah dapatkan itu di luar. Seperti saya seorang basic counseling, tetapi ada beberapa ilmu yang memang belum pernah saya dapat selama saya di perkuliahan, sehingga itu sangat bermanfaat dan menambah basic yang sudah saya miliki di dalam bimbingan konseling. Nah, ini luar biasa, senang dan bahagia sekali, sekalipun harus sangat berjuang di modul 1.4 ini karena memang materinya yang sangat banyak. Terus selanjutnya, apa yang sudah baik berkaitan dengan keterlibatan saya dalam proses belajar. Yang sudah baik sebenarnya kalau kita bicara menangani perilaku siswa, itu PR saya sehari-hari. Jadi sebagai guru BK, tentu saya rasa hampir setiap hari kita akan bersinggungan dengan siswa. Kita akan setiap hari berkomunikasi dengan siswa. Kita akan setiap hari memaknai perilaku siswa, menyelesaikan masalah siswa. Saya rasa basic itu yang sudah baik di saya, tetapi terus kemudian harus dikembangkan dengan pembelajaran yang saya dapat di modul 1.4. Terus selanjutnya, apa yang perlu diperbaiki? Tentu yang perlu diperbaiki jelas karena di sini saya mendapatkan ilmu baru, mendapatkan pengetahuan baru, tentu update perkembangan diri harus terus saya eksplorasi, terus saya manfaatkan, terus saya kembangkan, terutama dengan penyelesaian masalah menggunakan segitiga restitusi. Terus selanjutnya, implikasi terhadap kompetensi dan kematangan diri pribadi. Jadi jelas bahwa setiap kami menyelesaikan masalah dengan banyaknya teori, implikasinya itu kadang kita sendiri belum bisa menyelesaikan permasalahan diri sendiri, apalagi menyelesaikan masalah siswa. Sehingga dari belajar di sini, saya semakin bisa mematangkan diri saya, terutama dalam rangka menempatkan diri saya bagaimana harus ketika kita menyelesaikan masalah siswa, sedikit mengabaikan problem pribadi yang ada dalam diri saya. Jadi lebih prioritas ke murid atau kalau istilahnya Ki Hajar Dewantara berpihak kepada murid. Terus selanjutnya memunculkan pertanyaan kritis. Jelas saya kadang berpikir gini, bagaimana nasib guru yang tidak ikut guru penggerak dan dia tidak punya basic counseling BK. Terus bagaimana cara mereka menyelesaikan masalah siswa? Nah, saya muncul pertanyaan seperti itu. Saya aja yang sudah BK dengan kuliah di S1 dulu masih belum cukup, terus ditambahkan segitiga restitusi. Nah, bagaimana yang teman-teman bukan basic counseling dan dia tidak ikut guru penggerak? Nah, terus solusinya bagaimana menangani masalah siswa? Terus selanjutnya, mengolah materi yang dipelajari dengan pemikiran pribadi. Jadi memang di budaya positif ini saya belajar banyak. Nah, yang perlu saya kemudian implementasikan di
sekolah, karena saya meyakini bahwa di sekolah saya budaya positif itu masih sangat kurang, ataupun kalau ada itu butuh istiqomah. Jadi berkesinambungan setiap hari itu perlu dibiasakan. Jadi masih harus perlu dipantau. Terus menganalisis tantangan yang sesuai dengan konteks asal. Jadi tantangannya pasti banyak. Jadi karena kami di sekolah itu CGP-nya ada satu yang sudah guru penggerak, itu pun dari pindahan. Jadi hitungannya saya ini merintis dari awal bersama teman saya. Jadi tantangannya pasti sangat banyak. Apa sih guru penggerak? Materinya kayak apa sih? Jadi seperti diremehkan seperti itu. Nah, jadi hal-hal itu yang menjadi tantangan, bahwa sebenarnya di guru penggerak ini kita dapat banyak materi yang sebenarnya dibutuhkan oleh guru-guru lain juga. Nah, di situ peran kita sebagai coach bagi guru yang lain. Terus selanjutnya memunculkan alternatif solusi. Memang pendekatan dari guru penggerak bertahap, karena apalagi saya masih muda, dengan banyaknya guru senior di sekolah saya. Apa sih guru muda, pengalaman baru berapa tahun sih kok 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 mau jadi coach, mau bimbing dan sebagainya. Tapi memang sebenarnya menurut saya tidak perlu melihat usia. Ya, siapa yang punya yaitu sharing. Saya belajar pengalaman dari mereka, mungkin mereka yang belum tahu nanti bisa belajar dari saya. Tentu ini semua butuh proses dan butuh waktu untuk bisa kemudian memantaskan diri saya dan mereka bisa merespon apa yang saya dapatkan dari guru penggerak. Terus selanjutnya menggambarkan rencana implementasi. Jadi budaya positif itu di sekolah saya kan memang sangat kurang. Rencana implementasi saya adalah setelah saya melihat di lapangan bagaimana apa yang perlu kita budayakan positif di sekolah, itu pasti kami akan buat reng-rengan apa sih yang mau kita capai di situ. Budaya positif apa yang perlu kita tingkatkan, budaya positif apa yang perlu kita munculkan. Ya kita analisa dulu. Dari analisa kita buat program. Oh, kalau mau memunculkan budaya positif 5S, programnya untuk siapa sasarannya? Siapa yang mau kita ajak kolaborasi? Bagaimana penerapannya? Bagaimana nanti outputnya? Sasarannya siapa? Indikatornya apa? Nah, itu kita perlu detail untuk bisa mengimplementasikan budaya positif. Terus selanjutnya pengalaman masa lalu memang di sekolah saya karena saking saya terhitung baru juga, jadi masih terkadang ada gap antara senior dan junior, sehingga kadang ini apa namanya ini terlalu muda, jadi kita agak susah untuk mengembangkan diri. Tapi ada beberapa guru senior yang support juga. Nah, itu pengalaman di masa lalu saya yang agak susah sih sebenarnya. Tapi di masa depan saya meyakini bahwa dengan seiring berjalannya waktu, seiring saya terus belajar, insya Allah bisa untuk mengembangkan diri saya dan menjadi coach bagi guru-guru yang lain di masa depan. Terus selanjutnya konsep atau praktik baik yang dilakukan dari modul lain. Memang kemarin saya sudah banyak melakukan praktek di sekolah maupun saat pendampingan individu. Banyak sekali yang saya pelajari dan saya dapatkan, terutama kaitannya dengan pengembangan diri, menciptakan visi, menciptakan budaya positif. Itu banyak sekali yang bisa saya pelajari dan saya kembangkan. Tinggal bagaimana saya bisa merealisasikan itu ke dalam sebuah program yang nantinya bisa berkesinambungan di sekolah. Informasi lain di luar CGP, ya karena saya punya guru penggerak walaupun pindahan dulu, Bu Diana itu, sehingga saya banyak mendapatkan informasi dari beliau di luar materi modul 1.4 yang saya dapatkan di LMS. Jadi dengan beliau saya sering sharing, saya sering bertukar pendapat. Beliau juga guru senior, tapi beliau terbuka dengan saya
apa yang bisa dibantu, apa yang bisa ditambahkan, apa yang harus dikembangkan. Beliau terbuka. Nah, itu salah satu yang mensupport saya kemudian untuk terus mengembangkan diri dan belajar di luar modul 1.4. Terima kasih, sekian koneksi antar materi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.